Kalau kita mengambil sisi akhlak, ya jadi ada hadis-hadis yang sesungguhnya ada terkait berkelindan dengan pengajaran-pengajaran aspek yang lain. Ya, ada aspek akhlaknya, ya ada aspek muamalahnya, termasuk hadis-hadis tentang pengajaran. Saya kira beberapa guru ini penting mengeluarkan hadis-hadis ini karena memberikan referensi bagaimana berinteraksi dengan murid. Ya, ini kadang-kadang suka langsung masuk kepada esensi, mukadimah nggak dikaji. Padahal satu kesatuan itu pengajarannya. Ya, saya beri contoh misalnya, selain yang ini saya lompat sedikit dulu. Masih ingat tentang hadis Islam, iman dan ihsan? Kan yang diajarkan itu saja. Ya, datang Jibril mengajarkan Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa. Lupa tentang mukadimahnya. Padahal itu pun penting. Ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sangat populer di hadis Jibril. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idh tala 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyabi, ya, shadidu sawadi sya'ri, ya, kemudian la yura 'alaihi atharus safari. Ya, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk-duduk santai, tiba-tiba datang seorang lelaki, entah dari mana datangnya, pakaiannya putih bersih. Ya, rambutnya tersisir rapi, tidak nampak bekas-bekas keringat. Jadi maksudnya apa? Fokus pada tujuan, nggak mampir-mampir. Ya, fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengambil saf yang paling depan, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian menempelkan lututnya dekat ke lutut Nabi. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi, meletakkan telapak tangannya di pahanya. Faqala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam. Baru masuk ke intinya. Ya, tapi pembuka ini menunjukkan satu ajaran yang besar. Apa kata ulama? Ya, apa kata para ulama melihat pada mukaddimah hadis ini? Jika seorang penuntut ilmu ingin belajar, maka siapkan dari tempat dia tinggal untuk fokus di tengah jalan, jangan mampir-mampir. Ya, mau belajar ke Al-Ihsan dah kebayang, ada mie tok teknya sebelah mana ya? Baksonya sebelah mana ya? Jusnya mana ya? Stiknya yang ini nih kayaknya. Jadi fokusnya itu terpecah. Alih-alih mau belajar, setan menunggangi akhirnya. Apa yang disampaikan Ustadz yang terbayang mie tek-tek gitu kan, jusnya dan sebagainya. Itu bagian-bagian tertentu. Ya, sehingga ada sebagian bahkan yang mampir dulu sehingga energi yang ada yang harusnya fokus untuk belajar tersita kemana-mana. Ya, lalu setelah itu seperti Jibril yang menyamar tadi datang kepada Nabi menunjukkan adab seorang murid. Bagaimana datang ambil sop paling depan. Anda nih anak-anak kita, tempatkan masuk ke sekolah, jangan malu bawa, tempatkan tempat duduk yang paling depan. Yang pertama. Ya, di depan itu jelas fokus. Anda ta'limahnya di depan pasti fokus. Beda kan dengan di belakang kamera bisa sambil minum, sambil ngopi, sambil apa. Ini kan santai. Anda di majelis ilmu datang depan saya. Demi Allah saya katakan, mustahil saya lihat Anda misalnya sambil makan mie. Ya Ustadz, ya Ustadz. Mustahil. Pasti Anda fokus. SMS bunyi aja nggak Anda balas, nggak Anda lihat, WA nggak Anda update. Nggak mungkin Anda bikin status depan saya, ceklik sedang ngaji dengan Ustadz Adi. Mustahil. Anda pasti fokus. Demikian anak-anak kita, paling depan. Ya, saya di Tripoli itu belajar paling depan ustadznya langsung. Ya, sehingga semua energi kita bisa terfokus, bisa melihat dengan baik. Ya, dengan kondisi-kondisi tertentu. Jadi, teman-teman sekalian, ini diantara pengajaran. Ya, dan fokus pada hal yang akan kita pelajari. Ini luar biasa, ya. Bahkan dicontohkan langsung bertanya dalam keadaan yang nyaman dan Nabi pun mengondisikan keakraban yang sangat luar biasa.